Hari itu, aku cuma niat cari tempat kos murah dekat kampus. Udah 3 hari keliling, tapi hasilnya nihil. Semua penuh, dan yang kosong, harganya bikin dompetku nyesek kayak ditolak dosen pembimbing. Sampai akhirnya, aku nemu papan kecil di gang sempit. Kos Putri, lingkungan nyaman, ada wifi. Aku berhenti. Kupikir Putri ya. Tapi siapa tahu penjaganya nggak terlalu ketat. Semi. Karena kepepet dan gaji magang belum cair, aku nekat mampir. Di dalam ada ibu kos. Wajahnya kalem, tapi sorot matanya kayak detektor kebohongan. Nak, ini kos Putri loh. Iya bu, saya ngerti, tapi saya niatnya cuma numpang semalam aja. Besok saya cari lagi. Dia ngelirik. Lama. Terus bilang, kamar paling pojok. Jangan ribut. Kalau ada yang nanya, bilang aja sepupu saya. Dek, berhasil. Aku resmi jadi penyusup di kos Putri. Emoji kacamata hitam. Malam pertama, aku baru sadar betapa menegangkannya hidup di tengah lautan cewek. Baru buka pintu kamar, langsung kedengeran suara hair dryer, tawa bareng, dan musik K-pop dari segala arah. Aku diem. Takut nafas kedengeran. Bahkan, waktu nyalain dispenser, aku pelan banget kayak lagi diffuse bomb. Tapi masalah datang lebih cepat dari gaji UMR. Pagi-pagi aku keluar kamar cuma buat buang sampah. Tiba-tiba ada suara. Kamu siapa? Itu dia, penghuni kamar sebelah. Cewek, rambut pendek, pakai daster. Wajah baru bangun, tapi masih cantik. Aku langsung gugup. Aku sepupunya Bu Kos, numpang semalam aja. Dia nyipit. Sepupu? Tapi kamu cowok kan? Terakhir dicek sih, iya. Dia bengong. Terus ketawa. Ya ampun, ini pertama kalinya aku lihat cowok di kos Putri. Namanya Nadia. Mahasiswi desain, cerewet, tapi aslinya baik. Sejak hari itu, aku jadi sering ketemu dia di dapur, di jemuran, bahkan di depan wastafel, rebutan pasta gigi. Aku sering ngobrol, awalnya basa-basi, lama-lama curhat. Dia cerita soal tugas kuliah yang numpuk, aku cerita soal skripsi yang lebih nyebelin dari sinetron 100 episode. Kadang dia bantuin aku nyuci, kadang aku bantuin dia benerin dispenser rusak. Padahal rusaknya aku yang bikin, biar ada alasan ngobrol. Seminggu berlalu, aku belum juga pindah. Bu Kos kayaknya udah males negur, dan Nadia malah makin dekat. Suatu malam, kami duduk di tangga kos. Angin sepoi, lampu gang redup, dan aroma mie instan dari dapur melengkapi suasana romantis tingkat anak kos. Kamu tahu nggak? Katanya. Aneh sih, tapi aku ngerasa tenang aja kalau kamu di sini. Aku nyengir. Mungkin karena aku bawa aura cowok sejati. Dia ketawa. Cowok sejati, tapi nyuci baju pakai pewangi bunga sakura. Itu bonus promo. Kami ketawa bareng. Dan malam itu, ada sesuatu yang berubah. Tapi, takdir selalu punya plot twist. Besoknya, aku ketahuan. Ada razia mendadak dari RT karena laporan ada cowok mencurigakan di kos Putri. Bu Kos panik, Nadia panik, dan aku ya jelas paling panik. Kamu sembunyi di lemari dulu,
katanya. Aku masuk. Di dalam sempit, gelap, cuma ada bau kamper dan detak jantung sendiri. RT nanya-nanya, Bu Kos ngeles, Nadia pura-pura tenang. Dan setelah semuanya pergi, aku keluar kayak ninja gagal misi. Gila, deg-degan banget. Tapi kamu aman, katanya dia sambil senyum. Kamu mau tetap di sini? Aku mikir sebentar, terus jawab. Kalau boleh, aku gak mau pindah. Soalnya tempat ini udah mulai terasa kayak rumah. Dia terdiam. Terus nyengir. Rumah? Apa cinta lokasi nih? Kami ketawa. Tapi dalam hati, aku tahu jawabannya. Akhirnya beberapa hari kemudian aku pindah juga. Atas saran Bu Kos yang udah capek bohong. Emoji tertawa gelisah. Tapi aku masih sering main ke sana. Nadia juga kadang datang ke tempatku. Bawain bekal, bawain cucian, kadang juga bawain gosip penghuni kos. Dan setiap kali dia datang, aku selalu ingat momen absurd itu. Cowok salah kos yang malah nemuin cinta. Emoji headset. Ending. Sekarang, kalau orang nanya, gimana kalian bisa kenalan? Aku cuma jawab, aku dulu kos di tempat cewek. Mereka pasti bengong. Tapi aku senyum aja. Karena mereka nggak tahu. Dari kesalahan kecil itu, aku nemuin seseorang yang bikin hidupku nggak sekaku peraturan kos putri.